Di jantung hutan pegunungan Lambu Sango, tempat kabut menggantung rendah dan pohon-pohon tua berbisik dalam bahasa leluhur, lahirlah seorang pemuda bernama Ferdiansyah atau Ferdi. Ia bukan manusia biasa, ia adalah manusia Anoa, pewaris roh satwa keramat Sulawesi Tenggara, Anoa, sang penjaga rimba dan simbol kekuatan dalam keheningan. Sejak kecil, Ferdi tumbuh di bawah asuhan tetua adat Tolaki yang tinggal di pedalaman Konawe Selatan. Ia dididik dalam nilai adat Mombesara, diajarkan menyatu dengan alam, mendengar suara angin, membaca jejak rusa, dan menghormati roh penjaga hutan. Namun, tubuhnya perlahan menunjukkan tanda-tanda warisan gaib, kulitnya mengeras menyerupai perisai, matanya dapat melihat dalam gelap, dan ketika marah, napasnya menghembus seperti dengus Anoa jantan. Saat usianya menginjak 27 tahun, roh leluhur muncul dalam mimpi Ferdi di tengah danau biru di Kolaka Utara. Roh itu berkata, keseimbangan Sulawesi Tenggara terancam. Ratu asap dari Laut Tenggara bangkit dan hendak membakar hutan dan laut. Engkaulah yang harus memanggil kekuatan leluhur dan menjadi Raja Anoa. Maka berangkatlah Ferdi dalam pengembaraan yang menuntunnya ke seluruh Sulawesi Tenggara. Di Bau-Bau, ia mempelajari sejarah Kesultanan Buton, dan dari benteng keraton, ia diberi tombak pusaka berukir kepala Anoa oleh para pewaris kerajaan. Di Wakatobi, ia menyelam di tengah karang dan mendengar lagu penyutua yang menyimpan rahasia pusaka air. Di Kendari, ia menyaksikan ritual lulo di pelataran adat dan menerima selendang tenun Tolaki yang konon bisa menenangkan badai. Di Bombana, ia melawan kawanan pemburu gelap yang menjarah hutan lindung. Dengan tanduk gaibnya, ia menghentikan mereka tanpa darah tumpah. Di Muna, ia berkonsultasi dengan para penjaga batu megalitikum di Tanjung Labora, yang mengungkapkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada tanduk, tapi pada hati yang tidak tamak. Di Konawe Utara, ia menemukan gua batu tempat Anoa terakhir pernah bersembunyi, dan ia bermeditasi hingga tubuhnya menyatu dengan semangat bumi. Akhirnya, Ferdi tiba di pulau kecil Siompu di tepi Laut Buton Selatan, tempat Ratu Asap muncul dari kawah laut. Pertempuran berlangsung sengit. Ferdi berubah wujud sepenuhnya. Tubuhnya mengilap seperti baja alam, matanya membara kehijauan, dan dua tanduk kokoh melingkar di kepalanya. Dengan gabungan kekuatan tombak Buton, selendang Tolaki, dan semangat dari seluruh tanah Sulawesi Tenggara, ia mengurung Ratu Asap dalam pusaran kabut abadi yang kini disebut Teluk Hening. Rakyat menyebutnya Raja Anoa, bukan karena kekuatannya, tapi karena ia menjaga tanah, laut, dan langit dengan hati penuh adat dan kasih. Ia tak mendirikan istana, melainkan berjalan terus, menjaga hutan, melindungi satwa, dan mengajarkan anak-anak tentang adat dan alam. Hingga hari ini, jika kau menyusuri hutan di Lambu Sango atau menyelam di perairan Wakatobi, mungkin kau akan melihat jejak kaki bercabang dua di tanah atau mendengar dengusan dalam kabut. Itu bukan hanya suara Anoa, itulah Ferdi, raja yang tak bertahta, tapi dicintai seluruh Sulawesi Tenggara.